Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak sekalian, Able Deck. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinas jaga, yaitu pada saat bernavigation duty, di mana di dalam bernavigasi kita mengenal dengan sebutan eh, navigation watch, ada juga navigation team. Itu berdasarkan dari passage planning yang telah dibuat oleh Molim 2, mulai dari pelabuhan 1 ke pelabuhan berikutnya. Setiap every single passage sana ada dinas jaga, mulai dari berangkat, kemudian in traffic, channel, fairway, di open sea, kemudian nanti kalau masuk ke traffic scam, kemudian nanti pada saat anchor karena menunggu sandar, kemudian di anchor kita mengenal juga namanya anchor watch. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana melakukan dinas jaga pada saat kapal sedang berlayar. Based on the passage planning, on duty, kalau di open sea atau di traffic yang agak ramai, biasanya ada beberapa ketentuan. Apakah cukup dengan mualim jaga saja, atau perlu ditambah dengan able deck, yaitu jurumudi, atau juga diperlukan additional lookout, EBI atau bosun, dan juga bisa apabila kita masuk ke daerah yang rawan terhadap pirates, kita ada yang namanya additional watch, anti-pirate watch di deck, itu lalu berkoordinasi dengan perwira dinas jaga pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, ini kita akan membahas bagaimana seorang able deck membantu officer dalam berdinas jaga. Yang perlu dilakukan selain seorang able deck mampu menggunakan steering, bagaimana dia mengkontrol haluan kapal sesuai dengan perintah dari officer on the watch. Apabila ada situasi menilang atau menghindar untuk kapal yang head atau yang berhadapan, atau kapal yang overtaking, atau kapal yang crossing. Nah, itu perlu paling tidak dipahami oleh jurumudi, terutama bagaimana cara mengganti posisi dari autopilot ke manual pilot. Nah, kita awali dengan pengamatan. Salah satu tugas daripada officer on the watch atau navigation duty adalah melakukan pengamatan keliling. Pengamatan keliling ini kita lakukan keluar dari kapal dan di dalam kapal. Nah, pengamatan keliling ini kita gunakan appropriate mean, bisa dengan mata, telinga, pendengaran, kemudian juga dengan peralatan bantu navigasi. Untuk pengamatan visual, tentu kita mengenal ada beberapa teknik
yang menjadi acuan kita. Yang pertama adalah kita harus bisa membedakan antara mana daratan dan mana lautan, mana batas cakrawala dengan kontinental atau pulau. Kemudian juga kita bisa memperhatikan apakah itu movable object, objek yang bergerak, atau fixed object. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian secara visual juga kita bisa melihat dari lampu-lampu dan sosok-sosok benda. Banyak lampu-lampu, isyarat-isyarat lampu dan isyarat bunyi yang diatur di dalam P2TL atau Collision Regulation, di mana mempunyai ketentuan dan standarisasi yang dapat digunakan untuk pelaut dalam menentukan posisi dan melakukan action dalam rangka melakukan pelayaran yang aman dan selamat. Penyelamatan ini tentu kita yang pertama kapal berada di jalur yang aman, tidak grounding dan tidak collision, baik itu dengan floating object maupun dengan submerged object, atau juga yang fix dan yang tidak bergerak. Nah, bagaimana itu? Tentu perlu kita lakukan training atau familiarisasi. Untuk pengamatan keliling, yang pertama kita di sini akan kita bahas adalah bagaimana mengadakan suatu pengamatan. Jadi pengamatan itu yang pertama menjaga kewaspadaan secara terus-menerus dengan penglihatan maupun dengan pendengaran dan juga dengan alat-alat yang lain. Memperhatikan sepenuhnya situasi resiko dan resiko tubuhkan, kandas, dan bahaya navigasi lain. Kemudian petugas pengamat harus melaksanakan dengan baik atas tugasnya, tidak boleh diberikan tugas lain karena dapat mengganggu pelaksanaan pengamatan. Tugas pengamatan dan pemegang kemudi harus terpisah dan tugas kemudi tidak boleh merangkap atau dianggap merangkap tugas pengamatan, kecuali di kapal-kapal kecil di mana pandangan ke segala arah tidak terhalang dari tempat kemudi. Jika dipandang perlu, personel yang melaksanakan tugas jaga ditambah sesuai dengan kondisi yang ada. Jika kapal menggunakan kemudi otomatis, diharapkan selalu mengadakan pengecekan terhadap haluan kapal dalam jangka waktu tertentu. Kondisi-kondisi khusus yang harus mendapat prioritas untuk dilaksanakan pengamatan keliling yang lebih intensif adalah belayar di daerah yang padat, lalu lintas kapalnya, belayar di daerah dekat pantai, belayar di dalam atau di dekat bagan pemisah, kemudian belayar di daerah yang tampak terbatas, kemudian belayar di daerah yang mempunyai banyak bahaya navigasi, kemudian bahaya pada malam hari. Dan kemudian orang yang melakukan pengamatan pada setiap kapal, kecuali kapal yang sangat kecil, pelaut harus melakukan dinas jaga dari senja hingga fajar
dan terkadang dilakukan secara sehari penuh, terutama pada saat penglihatan terbatas. Pedoman dalam pelaksanaan pengamatan diatur dalam Peraturan 2, 1 Bab 2 pada STCW, kemudian Regulasi 21, yaitu Dinas Jaga berumur tidak kurang dari 18 tahun, mempunyai approved seagoing service tidak lebih dari 1 tahun, kemudian telah lulus pendidikan sesuai standar STCW. Nah, Bapak ini nanti di setup, Bapak dapat melakukan dinas jaga. Kemudian peralatan pengamatan keliling. Di kapal kita ada beberapa peralatan yang dapat membantu kita dalam pengamatan. Yang pertama adalah binokular, kompas magnet, alat bearing azimut, radar, radio VHF, weather facsimile, navtech, dan barometer. Itu adalah peralatan yang kita gunakan. Kemudian nanti akan kita bahas lagi tentang penerangan dan sosok benda. Saya kira cukup sementara hari ini. Kita lanjutkan ke sesi kedua, yaitu penerangan dan sosok benda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.